Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang etika pergaulan seorang muslim maupun muslimah. Pergaulan, pertemanan, persahabatan di dalam Islam sangatlah penting. Oleh karena itu, tatkala mencari teman, carilah teman yang bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang bisa menuntun kita ke jalan hidayah dan surgamu. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagaimana Rasulullah menggambarkan berteman dengan orang soleh bagikan berteman dengan penjual minyak wangi. Tetapi orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, minimal dia harus mendapatkan aromanya. Begitu juga orang yang berteman dengan orang yang soleh, dia akan terpengaruh dengan akhlak yang mulia yang ada pada orang soleh, atau dia yang mendapatkan ilmu serta nasihat darinya, sehingga dia bisa menjadi orang yang berilmu dan baik budi akhlaknya. Dan sebaliknya, berteman dengan orang yang buruk akhlaknya bagaikan berteman dengan tukang pandai besi. Orang yang berteman dengan pandai besi, minimal dia mendapatkan aroma yang tidak sedap. Pemirsa yang dicintai Allah, maka begitu orang yang berteman dengan yang buruk akhlaknya, orang yang akan terpengaruh dengan akhlak yang buruk yang ada padanya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapat aromanya. Adapun berteman dengan orang yang pandai besi, jika engkau tidak mendapati badannya yang bau, terus pakaiannya hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan yang tidak enak. Itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam pertemanan, pergaulan, haruslah cermat dan teliti. Jangan sampai salah di dalam berteman. Ini khususnya anak-anak muda nih. Orang tua juga seperti itu. Bergaul apalagi pada zaman yang penuh dengan berbagai macam media sosial seperti sekarang ini. Betapa banyak korban dan kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan perampokan. Hal ini disebabkan salah dalam memilih pergaulan ataupun pertemanan, terutama pergaulan masalah agama. Karena kebenaran agama seseorang ini akan menuntun dia pada akidah yang benar.
Maka jika akidahnya benar sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, maka akan benar pula amalannya. Sebaliknya, jika akidahnya salah, maka perbuatan amalannya juga akan salah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada adab dan etika dalam mencari dan bergaul dengan teman ataupun dengan sahabat. Seperti ya, 1, carilah teman yang akhlaknya baik. Dengan adanya akhlak mulia inilah seseorang yang bergaul, berteman, berkawan, bersahabat akan mendapatkan kenyamanan, akan timbul rasa bersaudara, rasa saling mencintai karena Allah, dan berpisah karena Allah. Tidak mencela teman-temannya ataupun menyakiti perasaan temannya atau sohib-sohibnya. Sebagaimana Rasulullah menasihati sahabat beliau untuk bergaul dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah keburukan dan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Yang kedua sekarang, seorang teman yang bisa menutupi aib teman-temannya di antara adab etika di dalam pergaulan, pertemanan, persahabatan adalah saling menjaga aib satu sama lain. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh iri hati, ya, kalau kita itu memilih teman itu, ya. Maka seorang muslim tidaklah pantas sibuk, ya, mencari kesalahan saudaranya. Teman-temannya akan tetapi sibuklah di dalam mengintrospeksi diri akan aib-aib dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika melihat saudaranya, teman-temannya terjerumus pada dosa dan maksiat, hendaklah menolongnya. Jangan malah ikut terjerumus juga, ya. Hendaklah menasihatinya sehingga dia kembali bertakwa kepada Allah. Setelah itu tutupin aibnya. Hal ini lebih baik daripada kita mengumbarnya, ya. Pemirsa yang dirahmati Allah, maka dengan demikian seorang muslim yang mengetahui etika, adab pergaulan, persahabatan akan memaafkan kesalahan teman-temannya. Adapun teman yang munafik, maka ia akan mencari kesalahan-kesalahan dan berharap dapat menyaksikan teman-temannya terjerumus pada dosa dan kemaksiatan, agar menjadi bahan celaan terhadap saudaranya atau temannya di hadapan khalayak umum. Itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari tentang persaudaraan seorang muslim. Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh mendoliminya, ya, itu ingat. Tidak boleh menyerahkan kepada orang yang akan menyakitinya. Barang siapa yang memperhatikan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhannya. Nah, itu. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seseorang muslim, niscaya Allah akan lapangkan kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi aib kesalahan-kesalahan orang muslim, niscaya Allah akan menutupi aib-aib kesalahan-kesalahan kelak di hari kiamat. Pemirsa yang dirahmati Allah,
Yang ketiga, mencari teman yang bisa saling menasihati. Mencari sahabat yang bisa saling menasihati. Ya, jangan saling mendahului. Gitu. Salah satu adab berteman yang baik saat ini banyak ditinggalkan adalah saling menasihati. Ya, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan menasehati. Ya, itu. Jadi kita saling mengingatkan dan menasehati. Saling menasehati juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan beriman kepada Allah. Gitu, ya. Sahabat sejati adalah orang yang selalu bersamamu. Ia rela berkorban untuk membantumu ketika engkau sedang tertimpa kesusahan. Ia akan senantiasa memperhatikan dan menolongmu. Itu adalah sahabat yang sejati, ya. Bukan saling menjerumuskan. Bukan pura-pura di depan baik, di belakangnya seperti kedondong. Itu juga tidak boleh. Dia juga senantiasa memberikan nasihat yang baik dan melarang kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, melarangnya tapi tidak dengan jalan yang kasar, tetapi dengan jalan yang halus. Ya, karena setiap orang tidak bisa selalu dikasarin. Ya, dikasih tahu yang halus, ya. Dan jangan to the point. Itu insya Allah, misalnya orang atau sahabat kita berbuat tidak baik akan menjadi baik. Gitu, ya. Kemudian yang keempat, jangan berteman dengan teman yang tamak atau rakus itu. Nah, jangan, itu harus dihindari. Berteman dengan orang yang tamak pada dunia bagaikan racun yang membunuh. Hindari itu. Hartamu akan ludes dan habis terbawa dengan kerakusan temanmu atau sahabatmu. Ini sangat berbahaya. Karakter dasar seseorang adalah meniru dan mengikuti perilaku orang yang di sekitarnya. Berteman dengan seseorang yang cinta dunia akan menjadikan cinta dunia. Berteman dengan seseorang yang tidak rakus dunia akan menjadikan kamu juga tidak rakus di dunia itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang kelima, bagaimana carilah teman yang bukan fasik. Nah itu, ya. Apa itu fasik? Fasik adalah orang yang sering melakukan kemaksiatan dan melanggar ajaran Islam. Bergaullah dengan orang yang soleh. Bergaul dengan orang yang saleh akan membawa kita pada kedamaian dan ketenangan. Sedangkan bergaul dengan orang yang fasik akan membuat dirimu susah dan jiwamu tidak tenang. Bergaul dengan orang fasik akan menghilangkan rasa bencimu pada kemaksiatan. Ya, seseorang yang fasik tidak patut dijadikan teman ataupun dijadikan sahabat. Yang keenam, ya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, carilah teman yang memiliki akal cerdas, ya. Karena kalau kurang kita pusing juga sebagai temannya, tidak mudeng-mudeng, ya.
Sebagaimana diketahui bahwa akal yang cerdas merupakan fondasi yang terbaik. Berteman dengan yang cerdas akan membawa kita menjadi makin cerdas. Sebaliknya, berteman dengan orang yang bodoh akan membuat kita menjadi bodoh. Itu ingat. Tidak ada manfaatnya berteman dengan orang bodoh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengingatkan, janganlah berteman dengan orang yang bodoh, karena engkau akan celaka. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Ya. Saya ulangi lagi, adab dan aturan dalam mencari teman dan bergaul dengan teman adalah sebagai berikut. Yang pertama, carilah teman yang akhlaknya baik. Yang kedua, seorang teman yang bisa menutupi aib teman-temannya ataupun sahabatnya. Yang ketiga, mencari teman yang bisa saling menasihati. Ya, yang keempat, jangan berteman dengan orang yang tamak atau rakus. Yang kelima, carilah teman yang bukan fasik. Ya. Yang keenam, carilah teman yang memiliki akal cerdas. Ya. Itu. Jadi, ya, saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah teman adalah sahabat dalam pergaulan. Bergaul dengan teman yang baik niscaya akan mengantarkan kita pada perbuatan yang baik pula. Sebab teman yang baik akan senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik. Ya, karena itu janganlah teman yang seperti itu disakiti. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang tergantung dengan kualitas keagamaan. Maka lihatlah dengan siapa ia berteman atau bersahabat. Bersahabat dengan orang yang soleh ataupun solehah, kita akan ikut menjadi orang yang soleh ataupun solehah. Bersahabat dengan orang yang kurang bagus, kita kemungkinan bisa menjadi kurang bagus ya. Nah itu. Jadi apa yang tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir ya, semoga bisa bermanfaat ya, untuk diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?